Nama saya pendeta muda dulu. Kenapa saya tidak pendeta tua, PDT? Karena saya lebih senang pendeta muda. Kenapa saudara? Sampai tua pun walaupun rambut putih tetap muda. Amin. Jadi kalau kita muda terus kan ya, dalam Tuhan kita senantiasa mengalami sukacita dalam Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita akan tetap kuat. Ya, kita bersama dengan Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai ke-28. Tema hari ini tentang bertahan dalam goncangan. Karena hari-hari ini kita tahu bahwa dunia sedang digoncang oleh Tuhan. Kita melihat ada banyak tantangan yang akan ada di depan kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kita punya firman Allah. Mari kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai ke-28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Sama-sama itu 8. Jadi kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan. Ya, saudara, kalau kita membaca daripada ayat ini, saudara, kita tahu bahwa di sini penulis kitab Ibrani ini ingin menunjukkan perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Karena apa, saudara? Ketika dia menuliskan tentang kegoncangan yang akan terjadi hari-hari ini, saudara, kita tahu bahwa ini merupakan sebuah nubuatan yang akan digenapi. Karena firman Allah mengatakan dengan jelas, waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang ia memberi janji, satu kali lagi aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kalau kita membaca di sini, saudara, kita akan tahu bahwa hari-hari yang ini, saudara, kita akan melewati. Kalau mungkin kita sudah melewati COVID, kita sudah melewati pandemi, mungkin orang berpikir ke depan kita semuanya akan baik-baik saja. Tapi saya mau katakan kepada kita yang hadir pagi hari ini, saudara, bahwa hari-hari yang ada ke depan itu, saudara, saya mau katakan firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa hari yang akan ke depan itu akan ada banyak hari, masa-masa yang sukar. Bahkan lebih daripada itu, saudara, firman Allah mengatakan bahwa hari-hari yang ke depan yang akan kita lewati adalah hari-hari yang jahat. Sebab itu firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa firman Allah sudah mencatat itu semua, sudah menjelaskan itu semua kepada kita bahwa ke depan akan terjadi banyak goncangan, akan terjadi banyak tantangan di hadapan kita. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini, saudaraku yang kasih, kita melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyadari kenapa semua ini terjadi. Kenapa ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang terjadi di muka bumi ini. Bahkan di dalam kehidupan mereka pun mengalami dampak. Mereka mengalami sesuatu yang membuat mereka bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi. Tetapi firman Allah pagi hari ini, saudaraku yang terkasih, saya mau katakan sudah jelas. Firman Tuhan mengatakan bahwa satu kali lagi aku akan menggoncang bumi. Aku akan menggoncang bumi melainkan langit juga. Berarti Tuhan yang berkata bahwa semuanya akan digoncangkan, bukan pekerjaan tangan manusia, tetapi tangan Tuhan sendiri yang menggoncangkan segala sesuatu. Jadi saya mau katakan pagi hari ini, perlu kita menyadari bahwa semua itu akan terjadi. Tetapi saudaraku yang kekasih, seperti saya katakan tadi, ada banyak orang yang tidak menyadari kenapa itu bisa terjadi. Ketika saya melayani satu kota di Manado, saudara,
Ada seorang bapak datang kepada saya, dia berkata begini, "Om, saya sudah setia kepada Tuhan. Saya sudah melakukan apa yang menjadi bagian saya. Saya sudah melayani Tuhan. Tapi kenapa, Om? Kehidupan saya seperti ini. Doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa orang yang ada di luar sana yang hidupnya sembrono, mereka sepertinya lebih diberkati dibandingkan saya?" Saudara, ketika saya mendengar perkataan orang ini, saya menyadari bahwa perkataan yang dikatakan oleh Bapak ini sebenarnya ada banyak di dalam gereja Tuhan. Hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang bertanya-tanya, kenapa semua ini harus terjadi? Tetapi firman Allah dengan jelas kepada kita mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang berkata, satu kali lagi, aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Berarti apa, saudaraku yang kasih? Segala sesuatu ada dalam rekayasanya Tuhan. Segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Karena satu hal yang kita tahu, saudara, kenapa semua itu harus terjadi? Kalau kita melihat dari ayat ke ayat, saudara, kita melihat ayat yang ke-28 dengan jelas mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Berarti, saudaraku yang kekasih, tujuan dan maksud daripada rencana Tuhan dari kegoncangan yang terjadi di muka bumi ini, saudara, cuma satu: agar kita sebagai anak-anak Tuhan bisa masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu dikatakan ayat yang ke-28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada-Nya. Jadi, saudara, firman Allah dengan jelas mengatakan, jadi karena kita telah, berarti kita sudah menerima kerajaan itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah yakin kalau kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan pagi hari ini? Seberapa saudara yang yakin kalau saudara sudah menerima kerajaan ini? Saya percaya kalau kita sudah menerima kerajaan itu, saudara, goncangan seberat apapun, tantangan seberat apapun, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, tujuan Tuhan sudah jelas kepada kita, karena Dia ingin kita bisa masuk dalam kerajaan. Oleh sebab itu, saudara, ketika Yesus sebelum naik ke surga, ada satu hal yang Yesus lakukan selama 40 hari. Firman Allah dengan jelas mengatakan selama 40 hari Yesus berkeliling berbicara kepada murid-murid tentang apa? Tentang sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Dengan kata lain, saya mau katakan kerajaan yang dibicarakan oleh Yesus adalah kerajaan yang Yesus ingin kita sebagai anak-anak Tuhan bisa masuk ke dalam sana. Jadi pujian mengatakan, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar. Kenapa, saudara? Yesus ada saat ini di dalam kerajaan itu, dan Dia menantikan agar bagaimana kita bisa masuk bersama-sama dengan Dia, menikmati kerajaan itu. Tetapi, saudaraku yang kekasih, yang menjadi pertanyaan pagi hari ini, saudara, ada fase yang harus kita lewati. Ada step yang harus kita lewati sampai kita bisa menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, saudara. Kalau kita melihat ayat yang ke-27, ungkapan satu kali lagi menuju kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak. Kalau saya membaca berkali-kali, saudara, saya belum menemukan tentang hal ini maksudnya apa. Tetapi ketika saya coba melihat dari firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, saya mendapatkan begini. Yang dimaksudkannya ialah bahwa Ia akan menyisihkan segala sesuatu yang dasarnya tidak kuat, sehingga yang tinggal hanyalah yang tidak tergoncangkan. Dengan kata lain, saudara, maksud daripada goncangan ini, saudara, adalah Tuhan ingin menyisihkan segala sesuatu yang dasarnya itu tidak kuat. Tuhan ingin memunculkan apa yang sudah kita bangun selama ini.
Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingin melihat fondasi seperti apa yang sudah kita bangun selama ini, selama kita mengikuti Tuhan. Oleh sebab itu dia katakan dia akan menyisihkan segala sesuatu yang dasarnya itu tidak kuat. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, satu hal, kenapa goncangan itu boleh terjadi? Kenapa goncangan itu diizinkan oleh Tuhan? Satu hal yang harus kita perhatikan, saudara. Goncangan itu terjadi karena Tuhan ingin mengekspos, Tuhan ingin memunculkan segala sesuatu, saudara, yang kita bangun selama ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan hanya sekedar kita percaya kepada Tuhan, datang ke gereja, tetapi kita tidak mengerti sebenarnya kita sedang membangun apa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, goncangan itu, saudara, Tuhan luaskan terjadi, saudara. Dengan tujuan apa, saudara? Untuk melihat fondasi yang seperti apa yang kita bangun selama ini. Karena apa, saudara yang kekasih? Ada banyak orang ingin membangun koneksi dengan Tuhan. Ada banyak orang datang ke gereja ingin memiliki koneksi dengan Tuhan, tetapi sebenarnya mereka tidak terkoneksi dengan Tuhan. Ada banyak orang ingin terhubung dengan Roh Kudus. Ada orang ingin senantiasa masuk di dalam pengenalan yang benar, tetapi mereka tidak bisa mengenal dengan benar. Kenapa, saudara? Mereka salah mengerti dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, saudaraku kekasih, kita harus memastikan bahwa kita memiliki dasar yang benar agar kita bisa menikmati kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Dasar seperti apa sih yang memang Tuhan mau, saudara, dalam kehidupan kita, agar kita bisa masuk menikmati kerajaan itu, saudara? Mari sama-sama kita buka 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Saya boleh minta angin sedikit biar tidak panas. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Mungkin ketika kita membaca di sini, kita akan berkata, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi, saudara, di sini dikatakan tidak seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Berarti Tuhan melihat, saudara, ada banyak dasar-dasar lain yang selama ini, saudara, diletakkan oleh manusia, oleh orang percaya sebagai dasar kehidupan, dan mereka berpikir bahwa dasar yang seperti itu adalah dasar yang sudah berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak dasar-dasar lain selain dasar Yesus Kristus yang sudah mereka taruh di dalam kehidupan mereka, dan mereka menganggap bahwa mereka sudah berkenan di hadapan Tuhan, mereka sudah dekat dengan Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, saudara, pagi hari ini ada dasar-dasar lain yang harus kita perhatikan. Dasar yang seperti apa yang sering kali, saudara, manusia, orang percaya letakkan di dalam kehidupan mereka. Yeremia 9 ayat yang ke-23 sampai ke-24, saudara. Mari kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, dan janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ketika saya membaca di sini, saudara, saya melihat bahwa Tuhan menangkap ada dasar-dasar lain yang selama ini diletakkan oleh manusia, oleh orang percaya di dalam kehidupannya, sehingga mereka berpikir, saudara, dengan apa yang mereka letakkan, mereka sudah meletakkan itu dengan benar. Mereka menganggap dengan semua yang mereka letakkan itu, mereka sudah meletakkan dan berdiri di atas dasar Kristus dengan benar. Yang pertama dikatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Seringkali, saudara, orang yang banyak membaca, seringkali banyak orang yang tahu pengetahuan banyak, seringkali orang yang memiliki pengetahuan tinggi, merasa mereka sudah dekat dengan Tuhan. Banyak kali orang yang senantiasa merasa bahwa pengetahuan mereka sudah besar. Mereka mungkin sudah sekolah tinggi-tinggi. Mereka merasa bahwa mereka sudah dekat dengan Tuhan, saudara.
Tetapi tanpa disadari, itulah dasar-dasar lain saudara yang selama ini ada dalam kehidupan mereka, yang mereka coba letakkan. Mereka percaya bahwa itu sudah menjadi standarnya Tuhan. Bahkan yang kedua dikatakan, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatan. Seringkali saudara, orang yang merasa bahwa mereka baik-baik saja, mereka sehat-sehat saja, mereka menganggap, yang penting gue jadi orang Kristen. Nggak ke gereja mah, nggak masalah. Yang penting gue jadi orang Kristen. Yang penting gue sehat-sehat aja, nggak ada penyakit di rumah. Tetapi saudara, firman Allah dengan jelas mengatakan itulah salah satu dasar yang lain. Bahkan yang lebih parah saudara, dikatakan yang ketiga saudara, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah, di sini yang sering terjadi saudara, hari-hari ini saudara, banyak orang berpikir gini saudara, ketika hidup mereka diberkati, ketika mereka menjadi orang kaya saudara, hubungan mereka dengan Tuhan itu sudah benar. Banyak mereka berpikir bahwa ketika mereka mengalami berkat-berkat Tuhan, mereka mengalami berkat-berkat dalam kehidupannya, mereka sudah memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Saya mau katakan saudara, iblis pun bisa memberikan kekayaan buat kita. Tanpa kita sadari saudara, seringkali saudara kita merasa nggak ke gereja, nggak beribadah kepada Tuhan, tetapi usaha saya diberkati, nggak masalah. Tanpa kita sadari saudara, itu merupakan dasar-dasar lain saudara yang selama ini ada tertanam di dalam kehidupan daripada orang-orang percaya. Oleh sebab itu saudara, Tuhan pernah memperingatkan jemaat yang ada di kota Laodikia saudara. Di dalam kehidupan mereka, Tuhan pernah berkata di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-17 saudara. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Laodikia seperti ini saudara. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin dan telanjang. Ketika saya membaca di sini saudara, jemaat Laodikia adalah jemaat yang luar biasa. Mereka tidak kekurangan satu apapun. Mereka merasa bahwa mereka sudah kaya, sudah memperkaya diri mereka. Tetapi di mata Tuhan sebenarnya saudara, ada hal-hal yang sudah mereka tinggalkan saudara. Mereka sudah tidak lagi meletakkan Tuhan dengan benar di dalam kehidupan mereka. Mereka sudah tidak lagi meletakkan Kristus sebagai fondasi yang benar di dalam kehidupan mereka. Karena apa saudara? Kalau saudara terus baca saudara, ayat yang ke-20, saya membaca ketika Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku, aku akan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ketika saya membaca di sini saudara, saya berpikir begini loh. Ini ayat penginjil. Yesus harus masuk. Tetapi ketika saya melihat konteksnya saudara, bagaimana jemaat yang ada di kota Laodikia ini saudara, ketika Tuhan mengatakan engkau melarat, miskin dan telanjang, saya melihat mereka sudah salah meletakkan Yesus. Karena apa saudara? Yesus yang mereka percaya sebagai Tuhan ada di luar. Oleh sebab itu Yesus berkata, lihat aku mengetuk pintu dan berharap ada orang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu. Berarti dengan kata lain saya mau katakan kepada kita pagi hari ini saudara, Yesus yang seharusnya ada di dalam bersama dengan jemaat Laodikia, tetapi Yesus itu ada di luar pintu saudara. Yesus berharap Yesus bisa masuk dan makan bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu Yesus berkata kepada jemaat yang ada di kota Laodikia, engkau adalah jemaat yang suam-suam. Berarti apa? Jemaat yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kadang beribadah kepada Tuhan, kadang berdoa kepada Tuhan. Karena apalagi saudara, orang yang gak serius kepada Tuhan. Sementara di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saudara, yang harus kita perhatikan adalah apa saudara? Kita harus meletakkan Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. 1 Petrus 3 ayat 15, firman Allah dengan jelas mengatakan gini saudara. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Ketika saya membaca di sini saudara, firman Allah dengan jelas
kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Berarti apa saudara? Kita harus meletakkan Kristus bukan hanya sebagai Tuhan ketika kita ada di dalam gereja. Kita harus meletakkan Kristus sebagai Tuhan. Berarti gini saudara, kita tahu saudara bahwa kita adalah hamba daripada Kristus. Ketika kita sudah ditebus saudara dari dosa-dosa kita, kita sebenarnya sudah ditukar oleh Tuhan saudara. Saya mau katakan bahwa kehidupan kita adalah milik Kristus. Berarti apa saudara? Kita harus bisa mendedikasikan hidup kita. Kita harus bisa mengabdi kepada Tuhan sebagai Tuhan. Bukan hanya dalam gereja. Ketika dalam gereja kita menyembah Tuhan, tetapi ketika kita ada di rumah kita nggak menyembah Tuhan dengan benar. Kita menyembah ya, yang penting kita menyembah aja asal-asalan saudara. Tetapi ketika engkau tahu saudara, engkau ada dalam gereja Tuhan, engkau ada di hadapan Tuhan, saudara, saya mau katakan kalau engkau memperlakukan Tuhan dengan benar, engkau akan tahu saudara, dimanapun kau berada, firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul, aku ada di sana. Berarti apa saudara? Ketika kita beribadah kepada Tuhan, satu hal yang ada dalam hati kita sedang menyembah kepada Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita berikan yang terbaik hati dan pikiran kita untuk firman itu bisa ditaburi dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Karena apa? Kita tahu bahwa kita adalah hamba Tuhan. Oleh sebab itu saudara kekasih, ada banyak orang memperlakukan Tuhan dengan tidak benar. Mereka tidak lagi memposisikan Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi meletakkan Kristus dengan benar di dalam kehidupan mereka. Ada banyak yang memperlakukan Tuhan seperti dewa-dewa orang kafir yang ada di luar sana. Kalau saudara datang ke Gunung Kawi, saudara, ketika saya bertanya kepada mereka, kenapa kamu datang ke mana? Biar usaha saya diberkati, biar toko saya laku, biar ladang saya diberkati. Saudara, saya mengatakan kepada kita, ada banyak orang Kristen pun melakukan hal yang sama. Ketika mereka datang ke gereja, coba tanya, ngapain kau datang ke gereja? Supaya aku pacak sembuh. Aku datang ke gereja biar usahaku diberkati loh Tuhan. Aku datang ke gereja biar usahaku semua lancar-lancar baik. Saudara, saya mau katakan hal yang seperti ini saudara. Saya mau katakan saudara, itu adalah kegagalan yang terjadi dalam gereja Tuhan. Banyak orang meletakkan Kristus bukan lagi sebagai dasar, sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka meletakkan Kristus tidak lebih daripada dewa-dewa orang kafir. Mereka salah, mereka meletakkan dasar yang salah dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu saudaraku kekasih, kenapa saudara kita melihat banyak orang yang mengeluh dalam Tuhan? Ada tantangan, masalah, dihadapi mereka mengeluh, mereka mulai katanya ke Tuhan. Semane itu cuma ini. Doa nggak dijawab-jawab ke Tuhan. Saudara, banyak keluhan-keluhan yang seperti itu yang terjadi hari-hari ini saudara. Bahkan saudara, saya mau katakan ada banyak orang yang kecewa hari-hari ini. Kenapa? Mereka nggak kenal Tuhan mereka. Dan mereka salah meletakkan Kristus di dalam kehidupan mereka semua. Mereka gagal saudara. Kenapa? Mereka tidak meletakkan Kristus pada fondasi yang benar. Hal yang pertama saudara kekasih, kegagalan manusia untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah, untuk menikmati kerajaan Allah. Karena apa saudara? Mereka gagal meletakkan Tuhan dengan benar di dalam kehidupan mereka sebagai fondasi. Dan pagi hari ini saudara kekasih, saya mau katakan kepada kita saudara, sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, tetapi saya mau katakan kepada kita saudara, hal yang pertama di dalam kekristenan, di dalam kehidupan kita saudara, ketika kita bisa meletakkan Kristus dengan benar saudara dalam kehidupan kita, seberat apapun tantangan kita, seberat apapun yang kita hadapi, yang kita dalam tantangan kita saudara, tetapi kalau kita sudah meletakkan Kristus dengan benar dalam kehidupan kita akan bisa tetap percaya bahwa Dia akan senantiasa bisa menolong kita. Amin saudara.
Hal yang pertama saudara, saya boleh masuk hal yang kedua, satu ayat lagi saudara. Mari buka dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan ini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kalau saudara baca mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18, itu percakapan Yesus dengan Petrus. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku? Ada yang disebut sebagai nabi, ada disebut Nabi Elia, ada yang disebut sebagai Yeremia. Tapi Yesus bertanya kepada Petrus, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Saudara, pagi hari ini saya mau katakan kepada kita saudara, menjadi pertanyaan buat kita, Kristus seperti apa yang saudara kenal selama ini saudara? Di dalam saudara mengiring akan Tuhan. Seandainya saya Yesus, saya bertanya kepada saudara, menurut kalian siapakah aku ini? Mungkin ada Yesus bertanya kepada saudara, menurut kalian siapakah aku ini? Saudara, saya percaya saudara-saudara akan menjawab, Yesus adalah penyelamat. Benar, Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah penyembuh. Benar, Yesus adalah penyembuh. Yesus melakukan banyak mujizat. Benar, Yesus melakukan banyak mujizat. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita saudara, kalau kita hanya percaya Yesus hanya sebagai penyembuh, sebagai penyelamat, melakukan banyak mujizat saudara, pasti satu saat kita pasti akan kecewa. Karena apa saudaraku yang kekasih? Firman Tuhan dengan jelas saudara, dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66 saudara, firman Tuhan berkata bahwa mulai daripada waktu itu ada banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Di sini murid-muridnya saudara bukan orang luar, tetapi orang-orang yang selama ini mengiringi Yesus saudara. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan mereka tidak lagi mengikuti dia, mereka mengundurkan diri. Mungkin kita berkata, tak mungkin meninggalkan Yesus. Pula setia dari kecil pula ikut Yesus. Percaya Yesus lah dibaptis. Tak mungkin. Tetapi saudara, firman Tuhan yang jelas mengatakan kepada kita, ada satu cerita tentang seorang nabi Tuhan. Dia namanya Yohanes Pembaptis. Dia dari dalam rahim sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dia yang baptis Yesus. Tetapi saudara, di akhir kehidupannya saudara, ketika dia ada dalam penjara saudara, dia suruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, ataukah kami harus menantikan orang lain? Saudara bisa bayangkan saudara, seorang nabi Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, yang senantiasa dekat dengan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, tetapi dalam kehidupannya, hari-hari terakhir dalam kehidupannya, dia kecewa kepada Tuhan saudara. Dia bertanya, engkaukah yang akan datang itu, ataukah kami harus menantikan orang lain? Oleh sebab itu Yesus berkata kepada Simon Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Tetapi Simon Petrus menjawab dengan benar saudara. Dia berkata, engkau adalah Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Yesus mendengar jawaban Petrus saudara, Yesus berkata, diberkatilah engkau Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Ketika Petrus berkata seperti itu, Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon Minilius, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasai. Ketika saya membaca di sini saudara, saya melihat bahwa Petrus menemukan fondasi yang benar saudara. Ketika dia mengiring akan Tuhan, Yesus melihat ada hal yang benar dia lihat dalam kehidupan Petrus. Kenapa? Petrus mengenal Yesus bukan hanya apa kata orang, tetapi Petrus mengenal Yesus karena dia menangkap sesuatu dari Bapa di surga tentang siapa Yesus. Oleh sebab itu Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di surga. 2016 saudara, terus terang saya pernah mengalami sakit lever dan perut.
Ketika itu saya hanya bisa berseru kepada Tuhan, Tuhan, kenapa penyakit seperti 2 bulan saya merasakan penderitaan yang luar biasa. Berat badan saya bisa turun 40 kilo. Bayangkan saudara, saya yang sebesar ini turun 40 kilo. Kayak seperti apa? Dalam penderitaan saya, saudara, terus terang, saya hanya bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan masih mau pakai saya minta sesuatu mujizat. Saya nggak mau ada pisau potong perut saya. Saudara, terus terang saya berdoa pada seminggu kepada Tuhan. Dan ketika itu saudara, dokter bilang, Pak, empedu Bapak harus diangkat kalau tidak pembusukan. Saudara, satu malam saya mendengarkan ada sesuatu dalam batin saya. Dia berkata, akulah penyembuh. Ketika saya mendengarkan itu saudara, dokter suruh saya tanda tangan paginya untuk mengadakan operasi. Saya langsung bilang begitu, maaf dok, saya nggak mau, karena saya percaya Tuhan saya bisa menyembuhkan saya. Dan saudara, kalau saudara lihat saya berdiri di hadapan saudara dari tahun 2016 sampai sekarang, saya deliver baik-baik saja. Saya sembuhkan. Saya mengatakan kepada kita, hari-hari ini yang kita perlukan adalah apa? Pengenalan kita dengan benar, bukan apa kata orang, tetapi kita mengalami sendiri perjumpaan kita dengan Tuhan, bukan kata orang lain, kata pendeta, kata buku-buku siapa Yesus, tetapi benar-benar kita harus mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan, saudara. Sehingga apa, saudaraku kekasih, tantangan, masalah boleh datang dalam kehidupan kita. Mungkin doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tapi kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup menolong kehidupanku. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu walaupun saat ini belum dijawab. Tapi aku percaya Tuhan, satu saat pasti Tuhan akan jawab. Oleh sebab itu saudaraku kekasih, pagi hari ini saudara, saya mau katakan, untuk masuk ke dalam dimensi kerajaan itu saudara, untuk menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, hal yang kedua saudara, kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Kita harus memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan. Sehingga apa saudara, tantangan boleh datang dalam kehidupan kita, masalah boleh datang dalam kehidupan kita, saudara, kita akan bisa tetap percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu pasti akan kita bisa lewat bersama Tuhan. Dan pagi hari ini saudara kekasih, saya nggak tahu apa permasalahan saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita pagi hari. Mungkin keuangan, mungkin sakit penyakit, mungkin kelemahan. Saudara, saya mau katakan saudara, ketika kita mengalami pemahaman dengan benar bersama Tuhan, kita kenal Tuhan kita bukan apa kata orang, tetapi kita benar kita mengenal Tuhan karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita benar-benar merasakan Tuhan, mengalami persentuhan dengan Tuhan. Saudara, seberat apapun tantangan kita, mungkin orang lihat nggak mungkin itu terjadi, tapi kita harus tahu bahwa kita ada di pihak Tuhan. Kita ada bersama dengan Tuhan, dan kita tahu bahwa ketika kita ada bersama dengan Tuhan, saudara, cepat atau lambat semua jawaban pasti akan kita terima di dalam Tuhan. Amin. Jawaban segala sesuatu saudara pasti akan kita terima. Kita akan bisa berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu bahwa Engkau sanggup menolong kehidupanku. Aku percaya kepadamu, aku akan melihat hal-hal yang besar dalam kehidupanku. Aku percaya kepada Tuhan, aku akan melihat semua tantangan yang ada di hadapanku. Aku pasti akan bisa lewati itu semua. Kenapa saudara? Keyakinan kita, pengenalan kita bukan apa kata orang, tapi kita mengalami dimensi pengenalan yang benar. Pagi hari ini saudaraku yang kekasih, kalau di hadapan kita ada perjamuan kudus, kita tahu bahwa Yesus sudah membeli kehidupan kita. Yesus sudah mengorbankan semuanya buat kita saudara. Karena satu hal yang Dia mau, kita bisa masuk dan menerima kerajaan itu saudara dalam kehidupan kita. Dan kita bisa tinggal di dalam. Tantangan di depan, masalah di depan, apapun yang firman Tuhan katakan, hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar, tetapi ketika kita masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita akan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Saya yakin jemaat GSPDI Philadelphia di tempat ini pasti akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama apa saudara?
Miliki fondasi yang benar tentang Yesus. Letakkan Yesus dengan benar dalam kehidupan kita sebagai Tuhan. Yang kedua, saudara, miliki pengenalan akan Dia dengan benar. Maka kita akan menikmati dimensi pengenalan dan kita bisa menikmati anugerah pengenalan itu dalam kehidupan kita dan tidak akan tetap puas. Haleluya.